PLK Ibu yang ada di kolom 1 Jemaat GP di Getsemani Masa Palu mengunjungi keluarga KCC Alo di hari ulang tahun yang ke-6 anak Prince Aurelia KCC. Kami bersama dalam persekutuan ini rindu Tuhan akan mengisi lagi bejana hidup kami. Kami mohon Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ketika kami membacanya dalam Mazmur 71 ayat 17 sampai 24 kami boleh mengerti, kami boleh melaksanakan dalam kehidupan sebagai umat yang percaya, khususnya sebagai ibu-ibu Tuhan. Inilah kami yang berdoa, memohon semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya silakan Ibu yang menjadi pengurus untuk boleh membacakan dalam Mazmur 71. Baik ibu-ibu, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 71 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-24. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan baca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini akan membaca ayatnya yang genap. Firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorai-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celaka. Demikian jauh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan bersama pastinya Bapak yang hadir saat ini dalam persekutuan kita, yang selalu mau hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di saat ini kita bersama berkumpul dalam kegiatan rutinitas ibadah kunjungan PLK perempuan atau PLK ibu, dan bersama bertepatan saat ini adalah hari ulang tahun yang ke-6 anak Prince Aurelio KCC. Mana dia nih? Halo? Oh dia. Plin. Ya, happy birthday. Ya, mungkin dia masih ada di peraduannya. Ya. Jadi saya percaya kehidupan kita sebagai ibu-ibu selalu tetap sehat. Tetap sehat ibu-ibu. Tetap kuat ibu-ibu. Sehat dan kuat. Sehat dan kuat di dalam Tuhan. Itu satu pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kalau kita memperhatikan dalam
perikop yang ibu-ibu tadi sudah baca beralasan di dalam Mazmur pasal 71. Di situ kita melihat ada pokok-pokok pikiran. Di dalamnya ada satu ungkapan puji-pujian. Puji-pujian yang disampaikan kepada Tuhan. Ya, tentu segala sukacita, segala syukur diaturkan kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai segala sesuatu yang ada di bumi, pasti juga di surga. Ibu-ibu yang saya kasih Tuhan, ya. Mazmur 71 ayat 17 sampai 24, kalau ini kita perhatikan dengan detail, dengan seksama, kalau dikatakan di situ sejak kecil itu dikatakan bahwa masa mulai pemazmur telah, kalau dikatakan di sini dia diajar sejak kecil, ya. Nah, ini sama seperti anak-anak kita, ya. Begitu juga seperti Prince Aurelio Cassius, sejak kecil sudah diajar, dibimbing, dididik, diasuh. Kebanyakan memang ibu-ibu yang punya peran, betul, ya. Ibu-ibu punya peran. Memang bukan hanya sejak lahir, tapi sejak masih di mana? Ibu-ibu, halo? Masih di dalam kandungan, masih di rahim. Ibu sudah merawatnya. Ibu sudah bagaimana berusaha sampai berjuang, ya, bisa bersalin. Nah, itu memang itu kodrat ilahi, bahwa sesungguhnya perempuan itu dia akan melahirkan dengan, ya, pasti susah payah. Memperhatikan bagian firman Tuhan ini menjadikan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, agar dalam kehidupan ini manusia kita yang ada di dalamnya, sebagai ibu-ibu di dalamnya tentu, karena semua percakapan kita di sini adalah pelka perempuan kaum ibu, supaya kita diajarkannya huruf besar. Kalau dulu masih diajarkan oleh ayah kita, ibu kita, sekarang sudah jadi ibu, sudah jadi oma. Nah, itu. Tapi jangan lupa kita itu kan diajarkan olehnya, huruf besar ini, ya. Supaya dalam hidup ini kita selalu tetap taat, melakukan apa yang Ia sudah ajarkan, apa yang Ia sudah perintahkan. Dan Allah, Ia sudah mengenal bagaimana kejadian dalam keberadaan kehidupan ini. Itulah Tuhan tahu sejak kecil, ya, seperti itu. Sejak kecil Tuhan sudah tahu itu. Lihat itu ayat 5 sampai ayat 7, bahkan sampai di kalau kita lihat di bacaan tadi ayat 17. Ya. Ia yakin, seyakin-yakinnya pemazmur bahwa ia menyelamatkan, ya. Tuhan senantiasa memberikan penyelamatan bagi dirinya. Sama seperti Allah menyelamatkan umatnya dengan perbuatan ajaib, ya. Memang di lain pihak, ya, ia di sini pemazmur dia bermohon supaya sampai masa apa? Ini sampai masa tua
Ya, bahkan di sini kalau kita lihat putih rambutnya, Tuhan tetap mengingatnya agar ia dapat memberitakan perbuatan yang ajaib. Itu, jadi jangan lupa itu ibu, ya. Kehadiran kita di dunia ini sejak kecil sampai tua, putih rambut. Ya ini, kalau saya lihat di sini yang rambut, opa di sini, pak. Nah, ada lagi rambut hitam. Oh, masuk ada putih rambutnya. Oh, ada 1, 2 ya, ada nih. Ya, sobatnya. Nah, disitulah keyakinan pemazmur dan juga menjadi keyakinan bagi kita sebagai umatnya yang percaya kepadanya. Makanya dalam kehidupan ini, mari kita didik anak-anak kita, ya. Karena sudah jadi ibu toh, kemudian sudah jadi oma, mari kita didik cucu-cucu kita supaya dalam kehidupan ini dia tahu bagaimana Tuhan itu selalu menyatakan kasih-Nya, kemurahan-Nya di dalam hidup ini. Bukan nanti kalau pegang gadget, baru bilang Tuhan mengasihi karena saya sudah belikan gadget buat anak-anak. Bukan, tetapi ketika dalam situasi apapun, ya, anak cucu kita ajarkan supaya taat mulai dalam kehidupan kepada Tuhan. Ketika taat kepada Tuhan itu berarti taat kepada ibunya yang melahirkan, bukan bapaknya toh. Ini luar biasa karena saya berbicara di skop belka perempuan. Kaum ibu, kaum perempuan punya waktu 1 kali 24 jam bagi anak. Betul? Nah, sejak di apa tadi? Kandungan itu. Mana bapak mau bisa sejak kandungan toh? Ya, paling sewaktu-waktu saja toh. Begitu juga opa. Bagaimana opa? Halo opa. Kita jujur harus mengatakan, kaum perempuan, kaum ibu, kalau yang sudah oma, itu yang memang melahirkan anak kita, itu kita beri hormat ya, luar biasa, karena memberikan waktunya, tenaganya, apalagi tenaga. Ibu bilang ya, bilang ibu, bilang ya, terus gitu. Jadi saya suka. Ayo yang lain. Kalau ibu tadi hati yang tulus, apalagi tenaganya itu benar, tenaganya buat melahirkan itu. Saya biasa kasih melihat kalau kita laki-laki melahirkan itu mana itu ya? Karena kodrat ilahi memang perempuan harus seperti itu. Ya mungkin laki-laki. Kalau laki-laki melahirkan itu berarti aneh tapi nyata. Itu. Jadi abnormal namanya itu. Jadi itulah Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Mari jadikan hidup kita senantiasa mau menyatakan kesetiaan kita, ketaatan kita, pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sejak masih di dalam kandungan, sejak masih kecil dikatakan di situ, sampai pada masa tua, putih rambut, dia selalu menyatakan
kasih setia sayang baik kehidupan kita orang semua yang ada. Nah itu juga yang dirasakan tentu oleh keluarga kita di sini yang kita kasih keluarga KCC Alo dalam segala tugas kerja dan tanggung jawab, baik di rumah, di kantor, ya, di tempat kerja, ibu di rumah sakit, bapak di kantor, ya, anak-anak yang pasti ada juga senantiasa bersama, didiklah terus dalam pendidikan iman kepada Tuhan, supaya dengan didikan iman kita kepada Tuhan, ia akan selalu taat, setia. Sehingga itulah warisan yang kita berikan ketika kita menikah. Ada warisan. Jangan nanti pikir warisan apa yang kita mau kasih. Rumah ada toh pasti. Apalagi tidak hanya harta benda, tapi yang terutama adalah semangat, iman, keyakinan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Amin. Tuhan memberkati keluarga, memberkati kita semua, bahwa umur panjang Tuhan berikan buat anak cucu tercinta Prince Aurelio KCC. Tidak hanya umur panjang, tapi pasti kebahagiaan, keberhasilan buat generasi-generasi yang ada ini menjadi generasi hebat. Amin. Terpujilah nama Tuhan.